Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara, rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Yulian Ashari SOSI SHMH yang akan mengangkat tema yaitu syirik, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat perlu disampaikan kepada semua umat di muka bumi ini karena tema ini adalah perbuatan yang pada saat ini sampai detik ini masih banyak yang melakukan itu perbuatan yang syirik, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perbuatan syirik itu di mana-mana dilakukan. Baik di kota, di pedesaan, ternyata masih gemar melakukan perbuatan-perbuatan syirik itu. Masih banyak yang percaya kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah barang tentu yang menciptakan langit dan seisinya ini adalah Allah. Bukan orang manusia itu ya, hewan, tumbuhan, laut, gunung dan seisinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepadaku. Dalam hal ini terbukti, ini sudah ada dalilnya di Al-Quran, sudah ada peringatan-peringatan Rasul. Ya Rasulullah tidak menyukai dan sangat melaknat, sangat mengharamkan itu perbuatan syirik. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, beliau akan melaknat orang-orang yang berbuat syirik, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana sekarang masyarakat masih percaya kepada batu-batuan, percaya kepada zat, percaya kepada makhluk-makhluk astral, makhluk halus. Ini yang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Allah itu tidak mau dipersekutukan, tidak mau Allah itu diduakan. Nah, apabila ini masih terjadi, tetapi kenyataannya masih saja terjadi. Walaupun berkali-kali, berhari-hari, setiap saat para ulama menyampaikan janganlah kita berbuat syirik. Tetap saja di mana-mana melakukan syirik. Di sawah, di gunung, di lautan, di ladang. Banyak, supaya nanti hasil ladangnya nanti banyak barokahnya, padinya nanti berbuah banyak tuh. Nah, dibuatlah jampi-jampian, dibuatlah itu ya untuk mengundang jin supaya nanti hasilnya banyak. Nah, ini yang sangat merusak akidah ajaran agama Islam yang sebenarnya. Juga begitu untuk mencari kekayaan yang tadinya tempat itu menjadi tempat yang dahulu kala konon ada cerita di sana tempat adanya kejadian-kejadian yang tragis sehingga ada munculnya suatu setan, munculnya suatu apa yang dipercaya oleh masyarakat. Bahkan tempat-tempat yang astral begini, tempat-tempat bangunan-bangunan tua ini
malah dipercaya menjadi bangunan yang mempunyai kekuatan, dijadikan untuk tempat persugihan. Ya Allah, ini perbuatan yang bagaimana ini? Perbuatan seperti ini, aduh, tidak ada hentinya sekarang sampai saat ini, yaitu dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sekali-kali kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sudah ada ketentuannya, masih saja kita melakukan syirik. Maka dari itu para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia, janganlah kita melakukan perbuatan syirik yang tidak ada faedahnya. Banyak lagi sekarang untuk mencapai kekayaan, mencari mendatangkan kekayaan biar uangnya banyak, biar hartanya berlimpah. Jadi dengan mengedepankan tumbal, rela dia menumbalkan anak kandungnya sendiri. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Ini umat yang seperti ini, ingin kaya raya tetapi nggak mau bekerja. Ya mana ada toh uang datang segepok atau sekarung datang ke rumah tapi dia duduk manis. Nah ini nggak mungkin lah. Karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang mau ngerubahnya. Kecuali dianya mau berusaha nggak. Ya kalau profesinya dia sebagai pedagang, pagi-pagi subuh itu habis sholat subuh berangkatlah ya ke pasar. Jangan pagi udah siang baru berangkat ke pasar lah, rezeki kita udah kepotong. Ya, kepotong dimakan ayam, kata pepatah orang dulu. Begitu juga profesinya sebagai ya petani, dari pagi datang supaya nanti dapat ngebersihin pohonnya, ngebersihin segala macam ya kebunnya, akan dapat lebih luas, lebih yang tadinya cuma dananya dapat berapa meter, kalau datangnya dari pagi, kerja dari pagi dapat bisa 1 hektar sekali ngebersihin kebunnya, seperti itu. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum. Begitu juga segala macam profesi yang kita punya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita serius sih, sekecil apapun ya, sebesar biji zarah pun, kalau kita percaya diri bahwa ini akan menghasilkan sesuatu ke depan, kita pupuk, kita rawat ya talent kita yang ada pada diri kita. Karena setiap manusia itu punya talenta, ada, tetapi manusianya itu sendiri yang tidak mau ya melestarikan talenta dia itu. Padahal kalau diabadikan, dipupuk, dilestarikan, lama-lama sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah begitu, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang niat untuk merubah. Nah ini perbuatan syirik ini orang-orang syirik itu maunya hidup enak tetapi tidak mau bekerja tuh. Nah ini luar biasa ya. Luar biasa maksudnya bukan luar biasa hebatnya, tapi luar biasa syiriknya, luar biasa mempersekutukan Allah, seperti itu. Makanya kita janganlah termasuk umat yang tergolong dalam golongan orang-orang yang musyrik seperti ini. Bagaimana supaya kita tidak tergolong umat musyrik, orang yang syirik seperti ini? Maka dari itu kita harus benar-benar menjaga akidah kita, benar-benar menjaga iman kita. Kalau kita menjaga akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata percaya karena Allah. Apapun Allah dan Allah. Tidak boleh kita percaya kepada zat yang selain Allah. Kita percaya misalnya, saya kaya kan karena saya kemarin datang ke keramat apa gitu. Saya kemarin datang ke gunung apa kayak gitu kan. Saya kemarin kan karena dukun ini yang bikin saya kaya raya. Karena mantra ini makanya saya uangnya banyak gitu. Nah itu aduh. Dan kita banyak menemukan masalahnya, banyak masyarakat kita ya, terutama masyarakat Indonesia kita yang tercinta, banyak yang klarifikasi bagaimana itu syirik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jawab, jelas syirik itu di mata Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang amat dilaknat,
dosanya dosa nomor 1. Setelah dosa-dosa yang lain. Jadi ibarat audisi itu dia juara pertama. Grand finalnya ya menanglah itu dosa yang paling besar itu. Dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik. Nah itu. Biar para pemirsa semua, insya Allah nanti para pemirsa TV One akan menjadi lebih baik akidahnya ke depan apabila mendengarkan kajian ini, bahwa syirik itu harus kita hindari, harus kita kubur dalam-dalam syirik itu, supaya nggak ada lagi dalam tubuh kita. Tapi fenomena, kejadian, fakta yang ada, ya, ternyata masih saja banyak yang melakukan itu. Nah ini bagaimana nih? Menjadi introspeksi diri kita dan rekan-rekan kita semua. Apakah kita termasuk orang-orang yang syirik? Apakah nanti kita sudah tidak termasuk orang syirik? Kita klarifikasi dalam kehidupan kita. Karena benar-benar tidak ada faedahnya, dan nanti kita yang akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang musyrik, orang-orang syirik itu. Orang yang menduakan Allah, orang yang percaya kepada jin, bahwa jin bisa mendatang kekayaan, percaya kepada Gundurwo misalnya kan, percaya kepada, ya pokoknya setan itu dia bisa menjelma menjadi hantu, menjadi burung, menjadi buaya, menjadi ular. Itu setan itu yang menjelma menjadi sesuatu. Nah kalau dipuja-puja dia senang, malah merdeka, ya tepuk tangan itu setan. Kalau kita senang menyembah dia, menyembah jin, nah seperti itu. Apakah para pemirsa mau seperti itu? Maukah kita nanti dihisab paling pertama untuk ahli neraka, ahli nar? Masya Allah. Ini akan merugikan diri kita, merugikan keluarga besar kita. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan kalau tidak mau disiksa api neraka, tidak mau kita sakit, tersiksa di akhirat nanti, ya udah dong, kita jauhi itu perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang syirik, perbuatan yang dilaknat oleh Allah tadi. Makanya kalau ya punya anak, jangan sekali-kali para pemirsa memberikan nama anak musyrik, ya. Musyrik itu adalah syirik. Jadi berilah nama anak itu yang bagus-bagus. Nama-nama yang rahmat, supaya nanti mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak nama-nama Islami yang nikmat, maknanya sangat dalam. Jangan sekali-kali memberikan nama anak musyrik, nanti jadi musyrik beneran. Seperti itu para pemirsa. Hadirin wal hadirat, para pemirsa TV One yang berbahagia, mengingat kondisi pada saat ini semakin banyaknya perbuatan-perbuatan yang menjalar ke perbuatan-perbuatan yang mengarah ke kegiatan ritual syirik ini, maka dari itu kita untuk membasminya seperti apa sih? Kita harus menyampaikan kebenaran ini. Kita harus melarang, kita giatkan kegiatan-kegiatan keagamaan dimanapun kita berada. Banyak-banyak kita melakukan, ya, untuk menjadi lebih baik itu intinya kita mencari ilmu. Tetap aja untuk mencari ilmu yang bermanfaat, supaya nanti kita menjadi wawasan kita bertambah. Ini karena keterbelakangan wawasan, keterbelakangan pengetahuan agama, pengetahuan akidah, sehingga ini kita menjadi seorang yang syirik, ahli syirik. Coba kalau kita mempunyai pendidikan yang bagus, mempunyai akidah yang bagus, sering ngaji, sering bersilaturahmi kepada saudara sahabat-sahabat kita untuk bertukar pikiran, untuk mencari kebenaran, untuk mencari ketentraman, kesejahteraan, itu adalah hanya dengan ilmu agama. Tetapi nanti kalau kita dekat kepada kemusyrikan,
akan resah terus hati kita, akan gelisah diri kita. Kenapa? Karena hidup kita menjadi orang yang merugi, menjadi orang yang dibenci oleh sesama manusia juga benci. Karena kita mengajarkan kesyirikan. Juga di mata Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilaknat sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Sudah diciptakan bagus-bagus, indera yang lengkap, punya akal, pikiran, dan seterusnya, tetapi kamu masih saja menyembah setan, masih saja menyembah jin. Jin itu kan ciptaan Allah. Hewan ciptaan Allah. Ayam, semua ya. Tumbuh-tumbuhan, gunung, indah, lautan. Ini ciptaan Allah. Tetapi masih ada saja orang-orang yang menyembah gunung. Karena gunung itu besar, megah. Ya ini juga banyak manusia yang menyembah gunung. Nah ini perbuatan syirik yang tidak direstoi, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah para pemirsa yang berbahagia, kita harus selalu berpegang teguh kepada agama Allah. Janganlah kita berpegang teguh kepada kekuatan-kekuatan setan, kekuatan-kekuatan makhluk astral itu. Tidak ada gunanya. Nah sekarang dimanapun ada kejadian yang aneh, kejadian-kejadian yang ada sesuatu bisa mendatangkan kekayaan, nah kita ini manusia malah langsung ke sana, langsung datang. Terjerumuslah kita ke dalam dunia kemusyrikan. Akan merugilah diri kita. Kita termasuk orang yang berbuat munkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat munkar. Memang sudah ada ketentuannya di dalam surah Al-Baqarah, sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya buat orang lain. Percaya kita dengan yang gaib, ya harus percaya dong. Kalau kita nggak percaya berarti kita tidak beriman. Ya yang gaib ini tadi kita harus percaya bahwa setan itu ada. Bahwa kita percaya bahwa malaikat ada yang tidak bisa kelihatan dengan kasat mata. Allah jelas ada. Kalau kita tidak percaya dengan sedemikian itu bahwa kita adalah orang yang merugi. Kita bukan termasuk orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja kita dimanapun kita berada selalu mengagungkan asma Allah. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bosan-bosan berdoa. Jangan kita bosan-bosan kita menyebut Allah, berzikir sebanyak-banyaknya. Kenapa kita menjadi orang yang musyrik, menjadi orang yang syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita jauh, tidak pernah mengucap kalimat Allah, tidak pernah mengucap subhanallah, tidak pernah mengucap syukur alhamdulillah. Jadi kita lengah, tetapi dalam kehidupan kita ucapkan kalimat-kalimat Allah, zikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari pagi sampai sore, sampai seharian kita jangan lupa berzikir gitu loh. Supaya kita tetap percaya kepada Allah. Nah ini sehari kita tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu selalu lengah akan kewajibannya kepada Allah. Berzikir, bersyukur, sabar. Banyak kata-kata zikir yang harus kita ucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Banyak sampai ribuan kali bahkan. Itu akan mendidik diri kita, mental kita menjadi mental yang sempurna. Menjadi seorang yang tawaduk bahwa maha suci Allah, subhanallah. Bahwa Allah lah yang suci, Allah yang maha besar. Nah, diri kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita indahkan ayat-ayat Allah. Selalu kita berselawat. Astaghfirullah
Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Itu ya. Rabbil zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan soliha wa hamdi ilman nafi'a astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Nah, kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita istighfar lewat zikir, lewat bersolawat, terserah salawat apa saja, monggo. Yang penting kita selalu dalam detik kita nafas, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita menjadi orang yang ahli takwa, ahli akidah, ahli tauhid. Jadi bukan menjadi ahli syirik. Nah, kebanyakan sekarang manusia ini menjadi ahli syirik, bukannya ahli tauhid. Terbukti sekarang di mana-mana masih banyak yang percaya kepada makhluk astral. Kenapa percaya kepada makhluk astral? Karena kurangnya pengetahuan ilmu agama, kurangnya pengetahuan tentang akidah tadi ya. Termasuk tadi kesadarannya dia melaksanakan sholat, kadang-kadang dia mau, kadang-kadang tidak. Kalau kadang ingat aja dia sholat, kalau nggak ingat ya sudah bablas. Nah, ini akan senang setan datang, akan datanglah syirik. Tadi perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para pemirsa, didiklah anak kita, keluarga besar kita, para generasi muda yang ada pada saat ini, generasi milenial terutama, yang karena nasib bangsa kita ke depan yaitu tergantung dengan generasi muda yang ada pada saat ini. Seandainya kalau generasi muda pada saat ini telah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang musyrik, perbuatan-perbuatan yang mengarah ke perbuatan yang ya dilaknat tadi, para generasi muda sudah sibuk menyembah jin, percaya kepada batu-batuan, mendatangi tempat pesugihan biar nanti menjadi kaya raya. Nah, akan malaslah semua generasi milenial yang ada pada saat ini. Jadi terbuai dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Dan ini akan hancur generasi muda, akan hancur nasib bangsa kita ke depan. Karena tergantung dengan generasi milenial yang ada pada saat ini dong. Namanya orang tua kita sekarang kan sudah mensupport, membesarkan kita, melahirkan, menyekolahkan kita, menguliakan kita. Udah cukup lah, mereka pengen melihat kita, generasi muda ini, untuk sukses ke depannya. Orang tua kita udah fokus dengan mendoakan, membesarkan, menguliakan. Tetapi kalau generasi muda pada saat ini terlena dengan kegiatan-kegiatan yang percaya kepada pesugihan, aduh, ini perbuatan yang sedih kita melihatnya ya. Hancur nanti negara kita, hancur bangsa kita, hancurlah ilmu pertahanan kita karena terbuai dengan percaya kepada pesugihan dan percaya kepada kemusyrikan. Maka akan datanglah kehancuran itu yang bertubi-tubi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ada ampunannya dosa bagi orang-orang yang melakukan kegiatan syirik itu. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.